Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan saat ini kami telah terhubung bersama dengan jurnalis olahraga senior Muhammad Kusnaini untuk membahas tema editorial kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Bungkus. Selamat pagi Zakia. Iya Bungkus, ini terkait dengan hasil KLB luar biasa. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah ini sudah menjawab permasalahan yang ada di tubuh PSSI? Jadi kalau di sepak bola itu kita harus memahami bahwa KLB itu kan dibuat dengan tujuan tertentu. Jadi memang agendanya sudah disusun jauh-jauh hari. Jadi agendanya tidak bisa lepas dari itu. Dan kalau kita lihat agenda yang disusun, 3 agenda untuk KLB kemarin kan memang sudah terpenuhi, sudah dibahas dalam KLB kemarin. Ada revisi statuta, ada pemilihan ketua komite banding pemilihan dan komite pemilihan. Itu semua sudah dijalankan di KLB kemarin. Ya seperti itu. Cuma memang kalau dari rasa kepekaan publik terhadap permasalahan sepak bola yang sekarang sedang terjadi, orang mungkin memang banyak yang kecewa. KLB-nya cuma bahas gitu aja gitu. Tapi ya memang begitu, KLB itu memang harus ada agenda yang ditetapkan sejak awal. Baik. Dan agendanya sudah ditetapkan 3 hal itu ya sudah terpenuhi, ya sudah. Baik. Bungkus, memang 3 agenda ini sudah dibahas dan sudah ada hasilnya begitu. Tapi juga banyak suara-suara dari kemarin peserta begitu. Salah satunya ada manajer Persib Bandung, Umuh Mukhtar yang mengatakan ini KLB tidak seperti kongres pada umumnya, tapi lebih kayak pengumuman saja begitu. Jadi pemilik suara tidak diberikan kesempatan untuk mengkritisi usulan yang disampaikan oleh komite eksekutif atau EXO ini. Kalau itu teknis kongresnya mungkin ya. Kalau poin saya bukan itu sebetulnya. Saya rasa Pak Umuh dan beberapa insan sepak bola itu ingin menyuarakan keprihatinan terhadap permasalahan leadership di PSSI saat ini. Bahwa PSSI sedang mengalami krisis. Krisis di mana ketua umumnya bermasalah dengan hukum, beberapa pengurus Exco juga bermasalah dengan hukum. Karena itu mungkin Pak Umuh dan sejumlah aktivis sepak bola ingin menyodorkan sebuah terobosan. Nah itu yang saya pikir tidak diakomodasi. Baik. Jadi dalam konteks itu. Ya. Bungkus, kalau jadi melihat, silakan dilanjutkan. Iya, jadi dalam konteks itu yang tidak diakomodasi adalah keinginan untuk menyampaikan keprihatinan terhadap situasi terkini. Karena memang sekarang ini di kalangan sepak bola itu ada semacam keprihatinan terhadap situasi leadership kan. Ketua umum PSSI bermasalah, sejumlah pengurus Exco bermasalah. Apa PSSI dibiarkan seperti ini saja tanpa kepemimpinan yang kuat, tanpa kepemimpinan yang valid? Nah, barangkali itu yang mau disuarakan. Tapi secara organisasi sekali lagi, KLB memang tidak disiapkan membahas itu. Baik, tapi dengan pemilihan dari komite pemilihan maupun juga komite banding pemilihan ini dari komposisinya Anda melihat bagaimana? Apakah ini bisa dikatakan komposisi yang baik untuk melihat sepak bola Indonesia ke depannya jadi lebih baik begitu? Ya, itu dia. Kalau dari sisi itu memang terasa juga bahwa anggota terutama komisi pemilihan ya, bukan komite banding pemilihannya. Yang pemilihan ini yang menurut saya harusnya lebih terbuka terhadap figur-figur yang lebih lebih segar, lebih mewakili keinginan untuk menciptakan perubahan gitu ya. Nah ini kan sebagian besar yang dipilih kan pengurus-pengurus lama ini, sehingga orang merasa bahwa kalau kepengurusan kalau KP-nya orang-orang yang bisa dibilang dari kepengurusan lama, harapan untuk melahirkan kepengurusan baru yang lebih segar, lebih inovatif, lebih membawa modernisasi, barangkali jadi terasa kurang gitu ya. Saya pikir memang dari segi komposisi anggota KP-nya memang agak kurang meyakinkan untuk mengharapkan adanya modernisasi. Oke, kalau komposisinya kurang meyakinkan, kemudian bagaimana ini untuk menyelamatkan PSSI? Bagaimana apa yang harus bisa dilakukan? Ya, memang ini bagaimanapun sudah diputuskan dalam KLB ya, jadi harus diterima. Nah sekarang saya pikir tokoh-tokoh yang ingin melakukan perubahan itu jangan juga terlalu risau dengan komposisi KP, jangan juga terlalu risau dengan prosedurnya. Tetap melakukan pendekatan kepada pengurus-pengurus pemilik suara di daerah untuk meyakinkan pentingnya perubahan, pentingnya perbaikan. Dan saya pikir sekarang ini kesadaran akan pentingnya perubahan perbaikan itu sudah cukup besar di kalangan voters di daerah terutama.
Baik, pemerintah ini kan bisa mengintervensi jika diperlukan. Apakah menurut Anda intervensi pemerintah juga diperlukan saat ini, Bungkus? Saya kira tidak ya. Ini situasinya kan tidak membutuhkan sesuatu yang khusus gitu ya, yang radikal itu. Pemerintah dalam ini cukup melihat saja, mengawasi sambil mendorong. Terutama saya pikir yang penting bagi pemerintah mendorong para voters untuk berani melakukan perubahan dengan memilih pengurus yang lebih punya visi ke depan, yang lebih punya kredibilitas, integritas. Dan itu saya pikir hal yang harus didorong oleh pemerintah. Tugas pemerintah dalam hal ini itu saya rasa. Nggak perlu ikut langsung terlibat dalam konteks menangani teknis pemilihannya. Bungkus masih cukup optimistis begitu ya dengan hasil KLB ini, ke depannya juga masih ada harapan begitu untuk PSSI dan sepak bola Indonesia. Betul, saya masih optimis karena saya pikir keinginan untuk melakukan perubahan, keinginan untuk menjadi lebih baik itu sangat terasa di kalangan aktivis atau para pembina sepak bola di daerah. Keinginan besar sekali untuk menciptakan PSSI yang lebih baik. Baik. Bungkus Muhammad Kusnaini, jurnalis olahraga senior. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia pada pagi hari ini. Dan kita langsung berbincang ini Bang Kohar, kalau kita melihat tadi kan memang sebenarnya komposisi ini juga penting begitu untuk menentukan arahnya, untuk menentukan siapa yang nanti akan menjadi ketua umumnya dan siapa ketua umumnya ini yang akan membawa perubahan bagi sepak bola Indonesia. Dari KLB kemarin, kalau Bang Kohar sendiri melihatnya bagaimana? Apakah memang ini sesuai memang dengan agenda besarnya, tetapi kalau kita melihat tidak menyentuh hal-hal yang esensial begitu dalam permasalahan tubuh di PSSI ini? Sebelum jauh ke sana, saya mengklarifikasi dulu. Tadi ada paket yang menyebutkan Ketua PLT, Ketua Umum PSSI Joko Driono sebagai tersangka pengaturan skor. Yang betul adalah dia divonis dalam kasus perusakan barang bukti, bukan pengaturan skor. Bahwa namanya terseret di dalam soal pengaturan skor ya, tetapi sejauh ini memang kasus hukum yang dihadapi adalah perusakan barang bukti. Jadi untuk mengklarifikasi paket tadi. Jadi tentang KLB PSSI tentu saja sebagaimana apa yang tadi Bungkus bilang bahwa secara umum memang iya sudah ada agenda-agenda yang dibicarakan, agenda-agenda yang disampaikan termasuk revisi statuta, kemudian pemilihan komite pemilihan, kemudian komite banding pemilihan. Tetapi begini, secara umum bahwa sepak bola ini kan olahraga yang sangat populer di Indonesia. Hampir lebih dari separuh penduduk Indonesia menyukai olahraga ini dan dia sudah menjadi sebuah industri yang bergerak. Gitu. Jadi Liga 1 kalau kita saksikan rata-rata penonton terutama di klub-klub yang fanatik ya, semacam kayak Persebaya, Persija, kemudian Persib Bandung, Arema, itu setiap mereka bertanding di stadion tentu saja jumlah penonton bisa mencapai 30.000 bahkan bisa sampai 60.000. Sebuah angka yang sangat fantastis, sangat besar, dan ini sebagai sebuah industri yang menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap olahraga yang satu ini memang belum ada bandingannya di Indonesia. Sangat besar saat Tetapi ini ya. Sayangnya harapan besar, minat besar itu kan tidak selalu berbanding lurus dengan prestasi. Tim nasional kita kan dalam posisi FIFA masih berada di angka 150 lebih, 159. Bahkan kemarin dalam pot undian Prapiala Dunia, Indonesia berada di pot kelima atau paling bawah. Tentu ini kalau kita mau menghibur diri ya, kita tidak boleh berkecil hati, kita masih tetap punya harapan. Tetapi memang yang publik selalu jengkel adalah bagaimana pengurus PSSI ini meskipun minim prestasi tetapi mereka riuh di dalam perebutan kursi gitu. Atau perebutan atau upaya menyelamatkan kursi masing-masing gitu. Entah dengan cara bagaimana dan tentang teknik bagaimana. Nah, yang paling disesalkan dari KLB kali ini kan proses KLB yang berlangsung tertutup. Yang materinya tidak secara bisa diakses terbuka oleh media. Yang di tengah situasi era di mana keterbukaan itu ada di mana-mana, di tengah pola bahwa akuntabilitas itu bisa disaksikan oleh publik, maka ini PSSI ini mencoba malah membuat semacam kayak barikade jadi gitu. Mundur begitu Jadi mundur, membuat semacam barikade, mereka berada di ruang tertutup, membicarakan sendiri seolah-olah bahwa urusan sepak bola itu adalah urusan mereka sendiri. Kenapa? Karena
publik ini kan mengharapkan sesuatu yang lebih dari PSSI. Kita saksikan saja misalnya kemarin Piala Indonesia, final yang tertunda. Leg kedua kemudian ditunda, kenapa? Karena memang ada teror ketika tim Persija sedang berlatih di Makassar. Dan hal-hal seperti ini akan selalu terjadi kan. Kemudian pihak yang satu memprotes, pihak yang satu tidak jadi. Akan seperti apa kan? Kemudian akibatnya apa? Jadwal yang lain ikut tertunda. Jadwal Liga 1 juga ikut tertunda. Jadwal yang lain-lain juga ikut tertunda. Proses kompetisi, roda kompetisi juga menjadi semakin berlarut-larut. Nah, mulainya kompetisi juga akan semakin mundur. Nah, yang akan terjadi kemudian adalah masalah yang terus menumpuk gitu. Nah, kalau begini terus dari waktu ke waktu, ya tentu saja visi yang pernah didengung-dengungkan sepak bola Indonesia, visi 2020, lalu kemudian 2030, itu ya hanya akan menjadi indah di dalam kertas, tetapi tidak bisa dieksekusi. Tidak ada eksekusi karena tidak ada visi yang jauh ke depan, tidak ada pola pikir mindset yang berubah dari mereka yang mengurusi sepak bola ini. Iya, apalagi kalau tadi komposisinya sebenarnya masih banyak juga dalam komite pemilihan wajah-wajah yang lama tadi kan seperti yang dikatakan. Bahkan kalau Bungkus tadi sedikit optimistis, tapi masyarakat masih banyak yang pesimis begitu, mengatakan siapapun nanti yang jadi ketua umum sepertinya tidak akan berpengaruh begitu pada masa depan sepak bola Indonesia. Kuncinya adalah voters, tetapi kan begini, para voters ini kan juga mereka tidak bisa sendiri karena mereka juga diatur oleh para elit. Di mana-mana itu sebuah organisasi, sebuah institusi itu kebanyakan memang yang mendominasi adalah elitnya. Termasuk juga di PSSI. Voters ingin perubahan, tetapi kalau katalisator perubahannya tidak tercipta, ya akan susah tercipta perubahan. Kalau elitnya itu saja dengan pola pikir yang masih lama, meskipun votersnya menghendaki perubahan yang radikal sekalipun, ya tidak akan bisa terjadi. Akan sulit terjadi perubahan. Betul. Baik, Bang Kohar, kita harus jeda dulu dan ini juga sudah ada beberapa penelpon yang masuk. Nanti kita akan coba hubungi, kita akan mendengar apa komentar mereka. Tetapi kita akan ikuti dulu jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Editorial Media Indonesia. Baik, dan pemirsa, bagi Anda yang ingin berpartisipasi, Anda bisa menghubungi kami di 02158 399 100 atau mention akun Twitter kami di @mediaindonesia. Dan saat ini sudah ada penelpon yang masuk dari Malang, Jawa Timur. Sudah ada Pak Dhani. Selamat pagi, Pak Dhani. Selamat pagi, Mbak Zakia. Selamat pagi, Mas Kohar. Pagi, Pak Dhani. Pak Dhani, ini Kongres luar biasa sudah menghasilkan beberapa keputusannya begitu ya. Kemudian Anda melihatnya hasilnya ini sendiri luar biasa tidak, Pak Dhani? Kalau saya sih hasil dari Kongres PSSI ini saya no comment aja, Mbak Zakia ya. Saya cuma ingin menyoroti prasyarat yang harus dimiliki oleh pengurus-pengurus PSSI ya, Mbak Zakia. Prasyarat yang perlu dimiliki itu ada dua minimal. Yang pertama adalah dia adalah orang yang benar-benar cinta sepak bola, football lovers, sehingga dia akan melakukan segala hal untuk memajukan sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Terus yang kedua, dia harus punya keberanian, Mbak Zakia, terutama keberanian dalam mengambil keputusan dalam menghadapi hooliganisme dalam dunia sepak bola. Nah, terkait dengan hal ini, saya kemarin kecewa, Mbak Zakia, Mas Kohar ya. Kemarin kenapa final leg kedua Piala Indonesia PSM Makassar lawan Persija kok ditunda gitu loh, dengan alasan keamanan gitu. Nah, ini berarti manajemen keamanan selama ini memang nggak kunjung pernah dibenahi di PSSI ini gitu. Saya membandingkan dengan sepak bola Turki sajalah. Sepak bola Turki, Mas Kohar pasti tahu kan, klub-klub Turki itu supporternya beringas-beringas loh, kayak Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas itu. Belum lagi klub-klub menengahnya seperti Bursaspor ini, supporter-supporternya sangat beringas, hooligan semuanya gitu. Mereka tuh di blacklist loh sama otoritas sepak bola di Eropa gitu. Tapi pertandingan-pertandingan mereka tuh selalu saja rusuh gitu. Tapi ternyata pertandingan mereka itu juga selalu
diselenggarakan tepat waktu gitu, walaupun supporter mereka beringas-beringas sering menteror pemain lawan, tapi toh tetap saja show must go on, pertandingan tetap dilangsungkan sesuai jadwal gitu, nggak pernah ada penundaan gitu di Liga Turki gitu, di liga-liga Eropa lainnya pun juga seperti itu. Kalaupun ada penundaan itu karena cuaca ekstrim saja, misalnya hujan salju yang lebat gitu, itu baru pertandingan ditunda gitu, dan itu pun jarang terjadi gitu. Nah ini sialnya di Indonesia ini selalu sering terjadi pertandingan selalu sering terjadi penundaan pertandingan gitu dengan alasan keamanan gitu. Nah ini artinya pengurus PSS ini penakut gitu loh, nggak punya keberanian gitu menghadapi hooliganisme di Indonesia gitu. Nah harapan saya pengurus PSSI harus punya keberanian dalam menangani hooliganisme di Indonesia gitu. Baik Pak Dhani. Terima kasih, kami sudah tangkap maksudnya. Terima kasih sudah berkomentar bersama kami. Dan selanjutnya, pemirsa, ini sudah ada juga penelpon dari Jakarta. Sudah ada Pak Nugroho. Selamat pagi Pak Nugroho. Selamat pagi Metro, selamat pagi Mbak Rahma. Bung Kohar, begini, PSSI ini adalah mengurusi sepak bola yang sangat potensial karena dicintai rakyat. Massal dan sangat besar pengaruhnya, baik sosial maupun terhadap politik, sehingga tidak heran banyak kepala daerah yang tiba-tiba sok PSSI jadinya. Nah, dalam hal ini selama ini PSSI ini kayak dipimpin oleh dinasti-dinasti. Maksudnya seperti apa tuh? Ya kalau kita ngomong kelihatannya selama ini pengaruh keluarga Abu Rizal itu kuat banget di PSSI. Nah, kita bisa melihat bahwa potohan, atur skor, suap, ini udah rahasia umum. Jadi dalam hal ini butuh keberanian pengurus untuk benar-benar bersih-bersih diri. Saya melihat kemarin KLB ini masih belum apa-apa, karena belum menampakkan hal-hal baru, baik personilnya maupun strateginya. Sehingga dengan demikian kita berharap bahwa mau tidak mau pemerintah juga harus perhatian supaya muncul pengurus-pengurus PSSI yang baru semangatnya, termasuk berani kata Pak Dhani tadi, tapi juga yang punya dedikasi dan moral. Baik. Kalau tidak, maka kita ini akan tetap miskin dengan prestasi dan banyak dengan masalah. Ini yang paling berbahaya. Baik Pak Nugroho, terima kasih. Dan pemirsa, selanjutnya juga sudah ada ini bersama kami Pak Ikhwan dari Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Ikhwan. Selamat pagi Mas Abdul Kohar dan Mbak Zakia. Iya. Bagaimana sepak bola ini Pak? Salah satu olahraga yang paling populer di dunia kan. Lalu Indonesia itu dengan PSSI diharapkan semuanya pengurus PSSI itu berkehendak untuk perubahan. Orang yang punya perhatian terhadap olahraga sepak bola itu ingin perubahan. Cuma yang jadi masalah, kita harus memecahkan masalah yang selama ini yang muncul itu selalu mesti korupsi, gratifikasi, munculnya mesti di situ, di Indonesia itu segala masalah. Nah, untuk itulah maka kita memecahkannya harus bukan hanya sekedar simptomatik. Jadi sebab utamanya ibarat orang sakit, itu berkaitan dengan leadership, manajemen, moralitas, dan profesionalitas. Kalau 4 hal ini terpenuhi, ya itu siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab jelas nanti pemerintah harus ikut campur tangan itu. Karena selama ini ewo-pekewo itu menjadi sebab macetnya segala masalah dan munculnya permasalahan besar di PSSI. Nah, untuk itulah maka harus ada tindakan yang tegas untuk mengatasi itu. Maka kalau kemarin ada dihasilkan keputusan yang bagus, itu harus dilaksanakan dan itu harus orang-orang yang memang profesional di situ. Lalu secara moralitas itu nasionalisme timbul di situ. Karena kita melihat kenyataan di lapangan, pemain-pemain sepak bola kita itu bagus sekali dan kita punya sumber daya manusia yang melimpah. Masa negara-negara kecil seperti di Amerika Latin itu bisa muncul, di Eropa juga begitu. Indonesia yang punya penduduk 265 juta lebih, itu tidak ada yang muncul, yang pasti ada itu yang punya kualitas tinggi dalam masalah persepak bolaan. Persoalannya ya 4 tadi itu. Tolong itu diperhatikan betul dan terpaksa suatu saat pemerintah harus bertindak tegas. Saya kira. Oke, baik. Terima kasih Pak Ikhwan atas komentarnya dan selanjutnya kita akan bergabung dari Ambon, Maluku sudah ada Pak Poli. Selamat pagi Pak Poli.
Pak Poli. Selamat pagi Pak Poli. Iya, selamat pagi Pak Poli. Ini bagaimana nih, masih optimiskah? Selamat pagi Pak Kohar. Iya. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Pak Poli. Jadi begini, kalau menurut saya Pak Kohar, KLB ini kan tidak representatif Pak. Artinya kalau menurut saya seharusnya Kongres. Karena Kongres itu mengakomodir semua pengurus Pemda PSSI 34 provinsi seluruh Indonesia, bahkan mungkin dari kabupaten juga yang bisa ikut sebagai peninjau. Oleh sebab itu, barangkali untuk menyelamatkan PSSI sepeninggalnya Letnan Jenderal TNI Edi Rahmayadi menjadi Gubernur Sumatera Utara, saya kira prestasi beliau kan cukup bagus. Ada usia 16 tahun berprestasi, 19 tahun berprestasi, 23 tahun, sampai ke tingkat nasional, internasional. Dan saya kira ini impres nomor 3, tahun 2019 oleh Presiden Republik Indonesia. Ini kan beban moral, Pak Kohar. Artinya bagaimanapun juga harus diikuti dengan pendanaan, Pak. Manajemen yang baik supaya PSSI lebih berprestasi lebih ke depan. Yang jadi tantangan sekarang, Pak Kohar, persiapan SEA Games bulan Oktober ini kan semakin dekat di Filipina. Ini kan salah satu bagaimana manajemen kepemimpinan sekarang itu menunjukkan prestasi. Ketika tidak berhasil di Filipina, maka ambruklah pengurus yang KLB baru terbentuk ini. Saya kira itu Pak. Jadi ada beban moral bagi pengurus yang terbentuk ini. Bagaimana memperjuangkan Indonesia nanti masuk di final ketika SEA Games di Filipina. Demikian komentar saya dari Ambon. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Poli sudah bergabung bersama kami. Itu tadi komentar dari para pemirsa pada pagi hari ini. Semuanya sebenarnya kalau kita melihat ada benang merahnya begitu. Ya. Bagaimana ketegasan diperlukan, bagaimana harus dipilih orang-orang yang kompeten. Integritas ya. Integritasnya juga ini diperlukan begitu. Nanti kita akan membahasnya Bang Kohar, tetapi kita harus jeda dulu sejenak pemirsa. Kami masih akan kembali untuk membahas terkait dengan tema editorial kita pada pagi hari ini usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Baik, pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan membahas bersama Bang Kohar terkait dengan komentar-komentar pada para pemirsa yang tadi sudah menelpon. Tadi ada yang mengatakan butuh orang yang cinta sepak bola dan juga memiliki keberanian untuk mengambil keputusan begitu. Dan juga ada kekecewaan, terutama kemarin ada penundaan begitu dalam leg kedua. Sepertinya aspek keamanan tidak dibenahi juga ini, Bang Kohar. Intinya begini, yang paling utama dari segala problem kerutan dan karut-marutan PSSI ini adalah integritas. Kalau integritas seorang elit di sepak bola kita, di PSSI ini bisa dijaga, tentu kita akan paling tidak sistem dan organisasi akan bisa dipertanggungjawabkan. Di dunia manapun sebetulnya itu penghargaan terhadap integritas itu luar biasa. Bayangkan seorang Michel Platini yang sudah memberikan nama harum kepada Prancis misalnya. Sebagai kapten timnas Prancis, pernah menyandang ban kapten ketika Prancis menjuarai Piala Eropa. Toh akhirnya ketika dia dinyatakan terlibat suap di dalam sepak bola, maka dia juga dihukum sekian puluh tahun untuk tidak boleh mengurusi sepak bola sama sekali. Tidak pandang bulu meskipun seorang Michel Platini yang dia punya jejak luar biasa di dalam sepak bola. Nah, di Indonesia hal seperti itu sepertinya belum mendapatkan tempat. Jadi orang dengan kemampuan misalnya tidak profesional, pernah melakukan berbagai macam keculasan maupun kecurangan di dalam dunia sepak bola, toh bisa diangkat terus-menerus menjadi pengurus. Apa yang menyebabkan di kita ini belum berani untuk mengambil keputusan seperti itu? Ya karena tadi itu di editorial dikatakan bahwa jejaringnya yang digunakan semacam jejaring mafioso. Selama kalau jejaringnya masih jejaring mafioso, ya pada titik itu kita tidak bisa mengharapkan sepak bola yang sehat. Nah, kalau kemudian integritas itu ditaruh pada posisi yang paling dominan, paling utama, maka beberapa persoalan itu bisa langsung diurai. Contohnya tadi bicara soal keamanan, holiganisme dan sebagainya. Kenapa di Turki bisa seperti itu bisa dilakukan? Karena ada otentisitas gitu. Pengurusnya itu otentik. Apa yang dia katakan ya sudah disiplin. Kalau memang waktunya sekarang, lalu keamanannya juga sudah by design dia sudah lakukan itu dengan cara yang baik-baik, secara baik. Ada mitigasi kalau nanti misalnya ada kerusuhan begini seperti apa, ini seperti apa. Sehingga industri sepak bola itu ada kepastian. Nah kalau sekarang kan misalnya kayak kemarin, leg kedua Piala Indonesia.
yang digelar di Makassar, penonton sudah datang ke stadion, tiket sudah dibeli oleh penonton. Lalu panitia juga mempersiapkan segalanya. Lalu kemudian ketika tiba-tiba ada yang mencoba meneror dengan melakukan pelemparan ketika tim Persija latihan, yang terjadi kemudian ditunda. Ditunda, akhirnya tetap kan penonton sudah telanjur membeli tiket, rugi. Hak siar di televisi juga sudah dibeli gitu kan, untuk leg kedua, meskipun leg pertama sudah berlangsung, leg kedua kan belum. Nah, hal-hal seperti ini masih sering terjadi. Akhirnya apa? Akibat dari ketidaktegasan, tidak ada yang otentik di dalam memimpin sepak bola, yang terjadi kemudian kerugian ada di pihak lain. Tidak ada kepastian. Dampaknya begitu beruntutan. Nah, setelah integritas apa? Kemudian profesionalitas tentu saja. Ketika integritasnya bisa dijaga, kompetensinya ada, profesionalismenya ada, maka dia akan konsisten menjalankan itu, pola-pola visi sepak bola itu. Bagaimana perjalanan menuju Piala Dunia. Misalnya diawali dulu dari ASEAN, menjuarai Piala AFF misalnya, atau SEA Games yang ada peran negara di situ, yang nanti di Filipina, SEA Games di Filipina misalnya juara, lalu kemudian AFF bisa menjuarai, bisa berbicara di level ASEAN, lalu kemudian Piala Asia, masuk Piala Dunia kalau memungkinkan. Nah, karena talenta Indonesia tuh sebetulnya juga ada. Kita lihat kan beberapa pemain muda bermain di luar negeri. Ada Egy Maulana Fikri yang main di Lesia Dansk gitu, di Polandia misalnya. Ada beberapa pemain yang juga pernah bermain di level yang kompetitif di dunia. Modalnya sudah ada. Modalnya sudah ada. Nah, tinggal bagaimana pengelolaannya kan. Dari PSSI kalau modalnya ada tapi tidak dikelola secara benar. Perlukah seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Ikhwan, campur tangan pemerintah untuk melakukan tindakan tegas? Ini si malakama kalau campur tangan pemerintah. Kenapa? Karena kaitannya dengan FIFA. Regulasi FIFA tidak memungkinkan pemerintah untuk ikut campur tangan. Hanya pada titik-titik tertentu, tetapi itu pun juga tidak boleh mendominasi. Kalau ada campur tangan pemerintah, maka ya Indonesia bisa dikucilkan oleh FIFA, bisa di-ban oleh FIFA seperti yang kemarin pernah terjadi. Dan itu tidak diinginkan pasti. Baik, Bang Kohar, terima kasih banyak. Nanti kita akan tunggu, terutama pada November mendatang, siapa yang akan menjadi Ketua Umum PSSI dalam Kongres yang akan diselenggarakan pada November mendatang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Abdul Kohar, Dewan Redaksi Media Group, dan pemirsa publik dan seluruh stakeholders persepak bolaan nasional harus mengawasi dan juga mencermati benar langkah PSSI pasca KLB Super Kilat ini. Apalagi PSSI bakal menggelar kongres untuk memilih ketua umum pada 2 November 2019. Jangan sampai semangat dan gaya mafioso yang mendominasi PSSI juga menjiwai kongres tersebut. Kita mendukung dan mendorong pemerintah jika diperlukan untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan PSSI dan persepak bolaan nasional. Saya Zakia Arfan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi esok di waktu yang sama. Selamat pagi, sampai jumpa.